Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Rabbi sadri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak narasumber Profesor Dr. Haji Wahyudin Dharma Laksana MAG yang sama-sama kita hormati, Bapak Widodo selaku staf administrasi di Rumah Jurnal UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang saya hormati. Di sini sudah hadir juga ada para peserta kegiatan workshop kelas menulis dalam tema eh, tren penelitian dan artikel ilmiah di bidang sosial humaniora yang sebelumnya di hari Jumat telah dilaksanakan kegiatan yang sama terkait dengan bagaimana dan apa itu isu-isu tentang penelitian di bidang sains dan menyusun artikel di bidang sains ya di hari Jumat yang kemarin. Untuk melengkapi kegiatan bagaimana tren penelitian di bidang lainnya, maka Rumah Jurnal menghadirkan kegiatan yang fokus pada bidang penelitian sosial humaniora. Apa yang dikatakan oleh seorang tokoh filsafat, ya Pak Yuyu Surya Sumantri mengatakan bahwa ketika matematika tidak dapat menyampaikan hal-hal verbal, maka butuh sosial humaniora yang melengkapi itu. Untuk itu, kita semua pada kesempatan kali ini akan menyimak seorang narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Wahyudin Dharma Laksana MAG, jabatannya selaku Dekan Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan juga founder kelas Kalau menulis di UIN Sunan Gunung Jati Arabnya Bandung. saya kenal. Untuk Tahun dari lah. untuk prestasi dalam menulisnya memang sangat luar biasa, peringkat satu di Sinta UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang tentu menjadi peringkat satu juga di IPTKI. Ini adalah sebuah prestasi yang sangat luar biasa dan tentu di tengah kesibukannya, alhamdulillah beliau bisa menyempatkan waktu menyampaikan ilmunya. Untuk itu, untuk efisiensi waktu, insya Allah pemaparan di 1 jam lebih kurang, kemudian nanti ada diskusi di jam 9. Kepadanya dipersilahkan. Mangga, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama eh, saya ucapkan terima kasih pada Pak Rektor ya, Profesor Dr. Haji Rosyan Anwar MAG yang selalu mendorong kita dalam produktivitas publikasi ilmiah, juga pada lembaga LP2M eh, sebagai motor publikasi ilmiah khususnya riset di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, bil khusus rumah jurnal UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang lebih fokus lagi mengawal keluaran penelitian baik di bidang sains maupun humaniora. Pak Hamdan, Dr. Hamdan Sugilar beserta jajaran di Rumah Jurnal. Terima kasih. Selanjutnya, mohon maaf pada semua teman-teman dosen. Sesungguhnya pasti ada yang lebih otoritatif untuk menyampaikan materi ini di publik yang lebih luas. Namun demikian, kita mungkin nanti lebih sharing pengalaman saja barangkali gitu. Mudah-mudahan ini pengalaman juga sebagai sebuah guru terbaik ya. Mudah-mudahan Eh, apa yang saya sampaikan nanti tentu saja merupakan reduksi dari pandangan-pandangan yang memang sudah pakarnya di bidang ini gitu.
Dan saya senang sekali bisa bersama-sama sharing dan berdiskusi di forum akademik yang mulia ini. Saya sudah melihat tadi yang hadir, termasuk ada Prof. eh, apa eh, ini ada siapa ya? Ada Padli, ada Reza, ada Mila, Prof. Karyadinata juga tadi hadir ya. Itu guru saya sebetulnya Pak Hamdan. Siapa nih? Ada Lina Marlina ya. Oke, selamat pagi semuanya ya. Selamat pagi semuanya, kita sharing saja. Pada dasarnya ini adalah sambungan dari tren penelitian bidang sains yang sudah disampaikan sebelumnya, dan sekarang kita coba masuk ke fokus bidang sosial dan humaniora. Eh, Slide 2 coba Pak Hamdan. Nah, untuk mencari tren, sesungguhnya hari ini tidak terlalu susah ya. Karena banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menjadi sarana untuk melihat tren di bidang penelitian eh, fokus kita. Pak Busro itu di Fakultas Usuluddin sudah mengajarkan bahkan ke mahasiswa tingkat 3 ke mahasiswa tingkat 5 tentang bibliometrik ya, bibliometrik bibliometrik untuk dari dimension untuk melacak yang menjadi tren penelitian. Nah, ini antara lain eh, dari muridnya Pak Busro ini ya. Pak Busro dari Rumah Jurnal juga. Ini dari muridnya Pak Busro, tolong lacak tren penelitian sosial dan humaniora di Dimension. Ini kemudian hasilnya seperti ini. Nah, kalau melacak langsung itu bisa langsung real time, sebetulnya kursornya bisa melihat apa saja bidang-bidang spesifik pada bulatan-bulatan seperti itu ya. Eh, Nah, oleh karenanya kita geser aja Pak Hamdan ke slide yang kedua. Kalau tadi dari muridnya Pak Busro yang diajarkan oleh Pak Busro, ini dari Pak Busro ini. Pak Hamdan, ini dari Pak Busro, Pak Hamdan. Jadi saya minta ke Pak Busro, tolong bantu nyari eh, tren penelitian bidang sosial dan humaniora di Scopus. Ini sumbernya adalah EI, Scopus, yang menunjukkan seperti ini. Jadi tren di masa depan itu dia membagi ada sekian, termasuk di dalamnya ada eh, ekonomi, kemudian pemilih, Gimana? sosial, Aku kan supplier innovation, dan teknologi. eh, Nampaknya pasca COVID masih merupakan isu ya, tapi COVID dalam kaitannya dengan penggunaan teknologi ini di Scopus masih masih ya, bukan bukan COVID-nya, tetapi dampak-dampak COVID yang kemudian dibarengi dengan kemajuan teknologi, terutama artificial intelligence yang jadi bukan pada subjek COVID-nya, melainkan pasca COVID untuk adaptasi terhadap teknologi yang akan mengubah berbagai hal di bidang sosial humaniora. Kita langsung aja Pak Hamdan ke selanjutnya. Nah, ini masih dari sumber AI-nya Scopus terkait dengan tren riset atau fokus bidang sosial humaniora
untuk hari ini dan masa depan. Dampak teknologi ini masih menjadi sorotan nomor satu, terutama dengan kehadiran kecerdasan buatan atau AI itu, yang ini diperkirakan akan memengaruhi struktur sosial dan dinamika interpersonal. Eh, ini ya AI. Kemudian yang kedua ada perubahan demografi dan ekonomi. Ini juga menjadi isu bersama dan menjadi tren. Selanjutnya, yang ketiga ada tren sosial dan politik. Ini juga tidak dilepas dengan hadirnya teknologi canggih hari ini yang akan menciptakan komunitas-komunitas online. Termasuk kita ini juga ini adalah komunitas online nih, Pak Hamdan Sugilar nih, tanpa SPPD, tanpa SPPD, komunitas online. Jadi itu akan dia bilang akan membentuk sebuah komunitas baru gitu ya, sebagai ganti atau bandingan dari komunitas real. Kemudian ada tren yang keempat, kualitas hidup dan isu lingkungan. Ya, implikasi atau dampak-dampak dari perubahan iklim termasuk pengelolaan sumber daya berkelanjutan yang pasti akan mendorong perubahan sosial. Ini juga isu besar. Nah, yang kelima, yang di dunia pendidikan nih, teman-teman yang di dunia pendidikan, jadi yang jadi sorotan utama di Scopus sekarang itu adalah pendidikan nilai, yakni bagaimana masyarakat bisa menghadapi tantangan hari ini dan esok hari yang semakin kompleks. Jadi pendidikan nilai ya karakter apa dan lain sebagainya ini ternyata masih menjadi isu atau tren. Yang keenam ada globalisasi dan integrasi budaya. Nah, ini eh, topik utamanya adalah promosi peradaban manusia global. Memang pasti di setiap benua sekarang sedang giat eh, eh, apa yang menawarkan sebuah peradaban baru untuk manusia global, di mana ketika kita berhadapan dengan 4 eh, 4.0 sudah hadir lagi, sekarang ada 5.0 dan ya seperti itulah. Namun kemudian peradaban manusia yang seperti apa yang diharapkan. Nah, ini nampaknya sudah agak jelas dan ini gampang searching di apa di berbagai database ya untuk mencari tren yang lebih spesifik lagi di bidang keilmuan kita. eh, saya hadis dan hukum Islam misalkan juga mencari secara spesifik dan itu dibentangkan oleh alat-alat yang memudahkan kita sejauh ini. Lanjut, Pak Hamdan. Nah, ini promosi aja nih, saya baru pulang dari saya pulang. Nah, kebetulan Eropa ya, Leiden ya, Universitas Leiden itu universitas sosial dan humaniora terbaik di dunia ini. Usianya usianya Universitas Leiden itu 400 425 tahun usia Leiden itu. Eh, dan kemudian eh, ini menjadi tren di Eropa. Nah, silakan oleh para peserta semua tafsirkan atau yang lebih mengerti bahasa Inggris misalkan Leiden itu di Universitas Leiden itu the future of AI is human gitu. Jadi kalau di Indonesia kan itu masa depan tentang AI itu adalah manusia. Itu kira-kira gimana ya? Eh, Dia bilang seperti ini, kecerdasan buatan AI akan mengubah hidup kita secara mendasar dalam banyak cara.
kami mempelajari teknologi ini pada tingkat yang mendalam dan mendasar. Nah, Leiden ini adalah pendidikan berbasis ilmiah dan suasananya adalah suasana terbuka di Leiden itu. Eh, jadi begini, Pak Hamdan dan teman-teman, eh, mereka program studi di Leiden itu seluruhnya akan diarahkan pada isu utama oleh universitas, ya. Jadi misalkan di Usuluddin itu ada filsafat, kemudian ada Al-Qur'an, ada studi agama. Kalau di Tarbiyah itu ada MPI, ya, pendidikan, apa, manajemen, ya, manajemen pendidikan. Belum, paham, dan nah, eh, apa, eh, jadi di Leiden itu semua prodi harus membahas isu tentang AI, kira-kira begitu. Semua prodi itu harus harus ambil fokus tentang AI. Ini dan hampir semua di Eropa, ya, di Jerman, di Belgia, eh, itu AI itu memang hari ini sedang menjadi topik sentral. Semua jurusan harus memiliki fokus pada AI. Cuman begini bedanya dengan di kita itu, mereka kan menggarisbawahi AI pada sisi eh, bahaya, dan sekaligus pada sisi apa kemudian program studi yang bisa dikembangkan pakai AI. Itu kira-kira begitu. Jadi di satu sisi di situ ada aspek bahaya dan kejahatan, di mana eh, data-data privat bisa sangat terbuka oleh AI, tapi di saat yang sama mereka setiap prodi didorong untuk eh, memanfaatkan AI sebagai alat pengembangan ilmu program studi, gitu. Termasuk di bidang gizi apa dan lain sebagainya itu, AI hari ini sedang mereka bicarakan. Nah, di kita barangkali tentang AI ini hanya antisipasi bagaimana kecurangan-kecurangan, ya, antisipasi akademik atas penggunaan AI sebagai sebuah kecurangan. Belum sampai pada ranah bagaimana AI membantu pengembangan ilmu program studi, gitu, paham, dan di basic matematika misalkan jurusannya Pak Hamdan itu tentang matematika dasar. Nah, kalau di Leiden itu sudah bagaimana mereka mengembangkan AI untuk barangkali memudahkan eh, pengajaran atau memudahkan eh, membuat rumus dan lain sebagainya, kira-kira begitulah. Jadi dua sisi tantangan AI itu, satu kejahatan dan bahaya, yang kedua kegunaan dan penciptaan peradaban, sehingga tagline dari Universitas Leiden itu "The future of AI is human", gitu. Mungkin kira-kira manusia sendirilah kemudian yang pada akhirnya harus mengendalikan AI ini, gitu. Kira-kira begitu. Dan rasa-rasanya di kita ini belum menjadi isu bersama, ya, AI itu, ya. Ya, itu ya terkait dengan tren, ya, Pak Hamdan, ya. Sekilas aja lah terkait dengan tren ini. Saya akan lanjut ke pengalaman pribadi tentang ini. Ini adalah ditulis di sini contoh fokus bidang social science. Ini luaran eh, riset Litap Dimas tahun 2022, ya, tahun 22, di saat kebingungan mencari apa. Nah, kita bisa lihat jadi manfaat apa yang tadi digagas oleh Rumah Jurnal ini. Kita harus melihat tren dulu ketika kita mau membuat proposal atau desain riset atau, ya, pengajuan pada Litap Dimas. Bagus juga kalau kita kemudian tergerak pada melihat tren
yang sedang di eh, ramai ditulis dibicarakan oleh para akademisi. Antara lain contoh di bidang halal market ya. Di halal market di situ ada bagian itu yang ketiga itu halal sertifikat ya. Jadi pelaksanaan secara praktis sertifikat halal. Nah, itu antara lain. Nah, ini contoh aja ya, Pak Hamdan ya. Ini contoh aja. Kemudian lanjut Pak Hamdan, slide-nya saya minta tolong nih. Nah, hasil dari perjuangan ya, hasil dari perjuangan riset yang dibiayai oleh Litap Dimas itu kemudian alhamdulillah bisa tembus di Emerald nih, terindeks Scopus yang kemudian judulnya menjadi How the Halal Certification Policy Implemented. Jadi bagaimana kebijakan sertifikasi halal diimplementasikan. Sebuah analisis terhadap UKM, usaha kecil dan menengah di Indonesia. Mudah-mudahan ini juga masih masuk pada sosial science ya, karena memang jurnalnya adalah jurnal sosial science. Nah, saya mau berbagi pengalaman. Boleh Pak Hamdan masuk lagi ke slide. Nah, pengalaman kemudian bisa tembus pada jurnal Emerald itu antara lain yang harus kita siapkan itu teori, paham dan teori. Jadi memang berangkatnya dari teori dulu. Kalau kalau S1 skripsi mungkin suka ditanya apa masalahnya gitu ya. Kalau S2 suka ditanya ini metodologinya nanti bagaimana gitu. Nah, kita selaku dosen atau mungkin yang sedang S3 dan sudah selesai S3, agak-agaknya kita merekomendasikan harus berangkat dari teori dulu. Jadi kita ini nanti diskusi gini, pada paper yang terbit di Emerald itu penelitian saya itu mencoba mencari teori tentang model penerimaan dari pleasure note, pleasure note ya, dari pleasure note tahun 2008. Dia meneliti kebijakan transformasi, eh, dia meneliti kebijakan transportasi massal di Prancis. Dia meneliti itu dari hasil penelitiannya itu dia menghasilkan ada dimensi indikasi umum, ada dimensi indikasi sistem. Itu. Jadi maksud saya yang ingin saya sampaikan di sini, ketika kita mau menulis artikel, kemudian eh, carilah teori apa yang akan kita gunakan gitu, Pak Hamdan. Khusus untuk di sosial science ya, karena mungkin kalau apa bisa menciptakan teori mungkin kalau di scientific. Nah ini yang berangkat dari secara deduktif lah kira-kira yang kita menyiapkan eh, ininya dulu, yang kita menyiapkan teorinya dulu. Nah, eh, kemudian kita merasa bahwa teori itu pas bagi riset kita atau bagi penelitian kita yang selanjutnya teori itu dicoba diadaptasi atau dikembangkan biar kemudian relevan dengan konteks yang akan kita teliti gitu. Nah, di sini ada Prof. Rahayu atau apa, apakah seperti ini lazim atau bagaimana yang pasti eh, kemudian bisa terbit itu karena kita mencoba mengadaptasi teori. Jadi yang sebelah kiri ini awalnya itu adalah teori teori penerimaan kebijakan transportasi eh, publik, teori penerimaan kebijakan transportasi publik di Italia
kemudian dipinjam oleh kami gitu ya untuk meneliti penerimaan kebijakan sertifikasi halal. Nah, karena ini kita diskusi tentang reduksi teori ya, meminjam teori kemudian kita reduksi gitu. Nah, kemudian direduksi lah karena konteksnya nggak sesuai. Satu di Itali, kemudian di Prancis, yang kedua juga tentang transportasi. Nah, sekarang mau dipinjam teori tersebut untuk mengkaji kebijakan sertifikasi halal. Kira-kira begitu. Otomatis harus direduksi karena beberapa hal nggak sesuai, gitu ya. Nah, secara umum di indikasi umum ini antara lain tadi ya ada ada aspek kesadaran. Otomatis kan ditambah menjadi kesadaran halal gitu. Terus ada ini ada nomor tiga pengetahuan dan informasi tentang ya kita tambahkan menjadi pengetahuan dan informasi tentang halal gitu. Nah, nah, tetapi di sini di dimensi indikasi sistem kita tidak mengubahnya. Ini masih sama persis karena riset tentang kebijakan transportasi massal itu masih relevan ketika kita gunakan untuk meneliti kebijakan sertifikasi halal. Kira-kira begitu. Nah, ini pada akhirnya nanti kan harus dikonsultasikan kepada mereka yang ahli bikin instrumen. Paham dan tuh ahlinya bikin instrumen. Udah kebayang paham dan instrumen dari sininya udah kebayang ya, paham dan ya? Ya, oke udah kebayang ya. Ah, gini. Nah, ah, oke pada slide selanjutnya. Nah, dari bayangan teori tadi pasti mix gitu. Metodenya itu pasti mix method. Nah, ini juga pengalaman pribadi, Pak Hamdan dan teman-teman. Saya menggunakan kualitatif murni selalu ditolak. Artikel saya yang menggunakan kualitatif murni itu belum pernah diterima di jurnal reputasi global. Selalu rekomendasinya jurnal-jurnal mereka mengatakan kami menggunakan metodologi pengolahan data mutakhir. Gitu Pak Hamdan. Walaupun dia jurnal sosial science, selalu dia minta pengolahan yang valid, kira-kira seperti itu. Oleh karenanya, sebagai sebuah rekomendasi bagi pemula yang sosial dan humaniora itu harus mencoba memahami fundamen atau dasar-dasar riset saintifik gitu. Harus memahami dasar-dasar riset saintifik dan ini juga menjadi arah untuk kolaborasi ya arah untuk kolaborasi di mana nanti penggabungan itu di sana ada kuantitatifnya dan nanti ada kualitatifnya gitu. Nah, orang usuludin seperti saya pasti tidak begitu paham tentang kuantitatif, maka ini menjadi peluang kolaborasi antara orang saintifik dengan yang humaniora gitu, paham dan maka terjembatanilah antara paparan yang kemarin dengan yang sekarang. Karena niscaya jurnal-jurnal reputasi global di luar itu tidak bisa menghilangkan hasil pengolahan data secara clear. Kira-kira begitu. Nah, dan yang paling mudah dan menjadi tren juga metodologi hari ini adalah mixed method gitu. Ini dari pengalaman bahwa Budian tahu tuh, Budian tahu, Pak Perli tahu, Pak Hamdan juga tahu. Saya ditolak terus ketika ketika mengajukan ke jurnal reputasi global yang murni hanya menggunakan kualitatif, begitu. Ah, mudah-mudahan mudah-mudahan ini propaganda ya, menjadi sebuah propaganda. Mari kita eh, apa? Mari kita memakmurkan mix method ini gitu ya. Dengan terlebih
dalam riset kan selalu ada kekelompokan, selalu ada mitra yang tentu saja ini peluang bermitra lintas disiplin, kira-kira begitu. Kita masuk lagi, silakan. Nah, ini nanti Pak Hamdan yang menjelaskan nih. Pak Hamdan ini nanti yang menjelaskan. Nah, karena tadi mix method ya, Pak Hamdan ya, bahwa kuantitatifnya harus diselesaikan dulu, gitu ya. Tolong nanti Pak Hamdan jelaskan tentang CPA ini, konfirmasi vektor analisis, gitu ya. Konon ini hanya sangat dasar sekali, konon sangat dasar sekali, gitu ya, hanya melihat kehubungan lah kira-kira lah, hanya melihat korelasi di mana tadi indikasi umum dan indikasi sistem ini dia menjadi indikator tuh, jadi 14. Tadi kan indikasi umumnya 7, indikasi sistemnya juga 7. Kemudian ini menjadi apa namanya, menjadi indikator riset yang kemudian kita harus konsultasi ke Prof. Rahayu Karyadinata untuk bikin instrumen kuesioner gitu. Bener nggak? Orang usuludin nggak bisa bikin kuesioner, bikin instrumen dan lain sebagainya gitu. Mudah-mudahan masih nyambung dengan yang kemarin ya, Pak Hamdan ya, gitu ya. Pokoknya mah kalau ingin punya pengalaman terbit di jurnal reputasi global bagi bidang sosial dan sains, coba begini gitu, gayanya gitu ya. Nah, eh ini kan udah pakai alat ya, Pak Hamdan ya, udah pakai pengolahan gitu ya, udah pakai pengolahan. eh Nantilah bantu Pak Hamdan menjelaskan alat ini karena saya juga dibantu kan, karena ini nih saya perintah dari jurnalnya, dia meminta data yang clear istilahnya teh, data yang bersih sebelum melakukan nanti analisis. Jurnal sosial science tetap rata-rata minta data yang bersih hasil pengolahan didasarkan dengan perangkat-perangkat mutakhir hari ini gitu, kayak gitu. Eh, eh, nggak kebayang ya saya akan menuturkan ini ya Pak Hamdan ya. Hah? Orang Musuluddin ngomong ini gitu ya. Ini pengalaman yang niscaya bahwa kita harus bermitra Pak Hamdan. Harus berkolaborasi Pak Hamdan ya. Nah Pak Dodo tuh tentang ekonomi dan bisnis tetap pasti harus pakai riset eh, kuantitatif di awalnya yakni mix method tadi gitu ya. Eh, nah, kalau murni kualitatif nanti harus mengundang Pak Jajang Arohmana, Prof. Ali Nurdin gitu. Yang murni kualitatif ya, yang murni kualitatif. Yang kadang juga analisis-analisisnya sangat intuitif. Itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah itu ditransfernya itu. Hah? Kalau yang begini mudah kan? Menganalisis data berdasarkan intuisi kan berat banget gitu ya. Harus punya pembacaan yang luas. Kalau yang begini, mudah-mudahan nanti Pak Hamdan bisa bareng-bareng ngejelasin dulu bahwa ini rute yang niscaya harus dilalui dulu gitu. Kira-kira begitu, ya. Eh, dan mungkin bagi orang apa kuantitatif ini alat ini nggak berat ya, mungkin nggak berat. Oke, selanjutnya. Nah, nah, kan tetap orang sosial humaniora juga akhirnya menjadi punya data clear gitu Pak Hamdan. Hasil dari pengolahan itu ternyata gitu ya, indikator yang mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap dimensi indikasi umum itu adalah kesadaran halal. Ya, Jadi silakan. Izin maaf ya. pemerintah harus eh, pemerintah itu dari riset ini harus kaget tuh. Ternyata dari 400 responden UKM itu memiliki kesadaran halal gitu. Memiliki kesadaran halal. Udah dipegang tuh kan data. Kemudian selanjutnya dari indikator nah ini udah wilayah paham dan ini indikator dengan koefisien korelasi. Nah, itu bukan bahasa humaniora, ini bahasa paham dan itu. Koefisien korelasi nanti jelaskan dan pengaruh
paling signifikan untuk dimensi indikasi sistem, yakni persepsi efektivitas, gitu. Jadi dari sini udah dapat tuh hasil riset secara objektif dengan data yang valid, respondennya sebanyak 400, di mana mereka menyatakan menerima kebijakan sertifikasi halal sebagai sebuah kesadaran, gitu ya, sebagai sebuah kesadaran. Dan untuk efektivitas, soalnya lamun teu pakai sertifikasi halal ulah dagang gitu kan. Jadi efektivitas tuh. Efektivitas. Jadi angkanya udah. Nah, kebayang sudah punya angka clear gini bagi orang sosial dan humaniora, tinggal kemudian bagaimana memberi makna terhadap data. Gitu, Pak Hamdan. Tugas orang sosial humaniora tadi, misalkan tadi Pak Hamdan bilang kekosongan-kekosongan itu bisa diisi oleh orang sosial humaniora, yakni memaknai data clear ini gitu Pak Hamdan. Bagaimana kita memproduksi makna dari data yang valid begini. Oh, berarti UKM itu memang udah sadar ya. Tinggal kita menghadapi menghadapi data ini, memaknai secara kontekstualnya bagaimana gitu. Itu orang kerjaannya nanti orang sosial humaniora. Nah, lanjut Pak Hamdan. Disinilah peluang. Jadi di jurnal Emerald itu, satu dia minta menampilkan hasil kuantitatif, gitu ya. Selanjutnya di bab setelah itu, di bab setelah pengujian itu kemudian dia minta hasil kualitatif. Nah, dari 400 responden itu kita mewawancari hanya 5, Pak Hamdan. Nanti nggak tahu menurut Pak Hamdan 5 cukup apa enggak kan gitu. Tapi kita wawancarai secara mendalam untuk mengkonfirmasi, benar nggak Pak Hamdan bahasanya? Untuk mengkonfirmasi data pada pelaku gitu. Benarkah bahwa kemudian eh, apa halal sistem itu didasari oleh sebuah kesadaran gitu ya. Ini pokoknya. Nah, di sini baru ranahnya sosial humaniora yang disebut tadi dengan mix method tadi. Pertama, kita selesaikan dulu aspek kuantitatifnya. Yang selanjutnya kita masuk pada ranah kualitatif dengan deep eh, apa istilahnya teh wawancara mendalam ya. Eh, eh ya eh, review deep review gitu deep bukan deep interview ya, wawancara mendalam. Pokoknya di paper yang tadi publish di Emerald itu ada bagian khusus menyatakan hasil kualitatif, kira-kira begitu. Oke, selanjutnya kita ngebut aja karena pada saat yang sama saya sedang di Cirebon ini, sedang pelatihan kelas menulis. Sedang pelatihan kelas menulis. Nah, udahlah ini mah jadi pengetahuan bersama lah bagaimana di bagian discussion ya, bagaimana di bagian pembahasan. Pak Hamdan udah sangat mumpuni sekali di bagian ini karena ini wilayah subjektif ya. Ini wilayah subjektif yang reviewer juga kadang-kadang tidak akan terlalu akan tidak terlalu menggarisbawahi di bagian discussion ini, tetapi justru di orang sosial humaniora kekuatannya di sini tadi. Hanya saja basis datanya harus basis data yang valid, kira-kira begitulah, data yang clear. Ya, silahkan analisis hasil utama penelitian berdasarkan literatur review, perkuat lagi dengan wawancara. Nah, ini bahasa paham dan ini diskusikan temuan dengan hasil-hasil riset terdahulu. Nah, ini bahasa paham dan nih. Benar nggak paham dan nih? Diskusikan temuan dengan hasil-hasil riset terdahulu di pembahasan itu. Kemudian ini yang terakhir kemukakan penawaran gagasan. Ini ada di pedoman penulisan tesis UIN Sunan Gunung Jati Bandung.
bahwa di bagian itu kita harus mengemukakan penawaran gagasan. Bahkan ditambah lagi untuk disertasi itu harus ada kebaruan dan originalitas. Kita lanjut. Nah, dari contoh tadi, kira-kira kesimpulannya seperti ini. Udah kebayang ya kesimpulannya seperti ini, dan bahwa kemudian dramatis saja analisis terhadap data itu kan subjektif. Yang penting kemudian udah clear datanya, lantas kita bisa mengartikulasi dan bisa mencoba membaca data itu dengan perspektif yang lebih luas. Akhirnya di kesimpulan juga akan diminta implikasi-implikasi. Di situ ada beberapa implikasi ya dari contoh penelitian tadi. Kemudian juga selanjutnya ada keterbatasan penelitian. Nah, keterbatasan penelitiannya ini model pengukuran ini hanya merupakan modifikasi dari model penerimaan kebijakan yang tadi di awal berbicara tentang teori. Lanjut, Pak Hamdan, silakan di eh, lanjut PowerPoint-nya ini. Punten PowerPoint-nya saya minta bantu sama panitia juga. Eh, Nah, terakhir nih abstrak nih. Abstrak sebagai bentuk yang ini abstrak abstrak emerald, abstrak emerald paham dan abstrak emerald. Jadi tujuannya udah sama lah ya, udah sama kita ketahui desain, metodologi dan pendekatan ya tadi. Nah, ini temuannya, temuan dari contoh tadi penerimaan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan religius, namun juga pada pertimbangan pragmatis terkait operasional bisnis. Nah, ini kualitatifnya itu di sini. Dari data tadi, ternyata kesadaran halal dan efektivitas itu tidak berbasis pada religiusitas, Pak Hamdan. Ya, pragmatis untuk bisnis saja dan usaha. Makanya nanti pendidikan nilai nanti bisa masuk tuh di situ kan. Dari temuan ini gitu ya. Eh, eh, Tadi kan hanya untuk membuktikan teori ini bisa digunakan untuk penelitian sertifikasi halal. Nah, kemudian indikator-indikatornya kan harus diteliti lagi, harus diuji lagi gitu dengan parameter yang lain. Pokoknya sampai saat ini bahwa yang jadi temuannya itu orang-orang bersertifikasi halal itu bukan karena kecenderungan halalnya, melainkan lebih pada efektivitas bisnis, kira-kira begitu. eh Apa eh eh, Ya dipaksa ya, seolah-olah dipaksa bahwa bahwa itu adalah keharusan food food system. Padahal tren globalnya adalah bagaimana menciptakan eh, apa namanya menciptakan ekosistem halal global yang higienis, bersih, kemudian terjamin kira-kira begitu gitu ya. Nah, itu belum menjadi kesadaran melekat. Nah, originalitasnya kalau itu kemudian ditanya originalitas dari paper tadi antara lain adalah perspektif baru mengenai penerimaan pelaku usaha terhadap kebijakan sertifikasi halal gitu. Jadi sangat sederhana sekali, Pak Hamdan, tapi mungkin udah agak lurus ya, udah agak lurus karena saya kalau di kualitatif murni muter-muter, Pak Hamdan. Ah, kalau ini pohonnya udah kira-kira udah kebayang lah kan gitu. Namun kemudian nggak bisa melepaskan kuantitatif untuk menemukan data-data valid. Hebat ya, saya mendukung sains ya, hebat ya. Bukan mendukung sains, memang sedang memimpin. Saintifik sedang memimpin hari ini. Masa kita nggak turut sama yang memimpin? Yang memimpin dunia saintifikasi. IMRAD itu adalah saintifik gitu. Dan jurnal-jurnal global di sana pasti mengarahkannya begini. Mixed methods kayak begini. Dan kenyataannya yang sosial humaniora murni kualitatif
saya belum mampu bahkan ditolak terus karena muter-muter yang reviewnya pusing. Yang reviewnya pusing. Kalau ini sudah tubuhnya udah jelas gitu ya. Terus, Pak Hamdan? Oh udah, ya udah terima kasih lah. Itu ya udah terima kasih. Tentu saja, mohon maaf ini bukan satu kebenaran ya, melainkan satu pengalaman ya. Satu pengalaman untuk mencoba bagaimana kita menjadi bagian dari akademisi global gitu. Apa yang sedang dilakukan, apa yang sedang dipraktekkan oleh akademisi global, global ya kita coba ikuti gitu dan antara lain salah satu bentuknya seperti ini. Begitu, Pak Hamdan. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih, Prof, yang telah memaparkan hasil best practice-nya. Tentu selain best practice ini berdasarkan sebuah gagasan, ide, dan teori-teori yang terbaru. Tadi mulai dari mengkaji dulu tentang tren penelitiannya dari post viewer, ya itu kan tren yang sekarang juga menggunakan post viewer menjadi scientific ya, yang Prof tadi sampaikan itu sangat luar biasa. Jadi ketika artikel kualitatif itu ya, yang concern di sosial humaniora, tetapi memuat sebuah kajian post viewer. Kemudian tadi teori, nah penting itu teori. Karena terkadang apa yang disampaikan ya sebuah gagasan tapi tidak didukung dengan teori itu juga kurang pas. Tadi disampaikan kekuatan teori itu sangat luar biasa. Kemudian ada analisis ya, analisis data tadi dari kuantifikasi menggunakan AMOS itu. AMOS juga ya, sangat luar biasa ada data analisisnya. Tentu pemaparan yang disampaikan oleh Prof akan menjadi komplit apabila ada sharing di sini diskusi. Untuk itu disilahkan ada waktu lebih kurang 15 menit untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Disilahkan Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan, boleh langsung dibuka mute-nya. Oh ya, Pak Jeffrey Aditya, silahkan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Ya, silahkan Pak. Alhamdulillah, ya, perkenalkan saya Jeffrey Aditya dari STAI Darut Tauhid. Eh, izin bertanya terkait dengan penelitian yang humaniora ini, terutama di bidang bahasa Indonesia. Terutama kan saya mengajar mata kuliah umum, Prof, gitu. Nah, mengajar mata kuliah umum. Nah, peminatan saya itu terkait dengan linguistik ataupun sastra. Nah, eh, nah bagaimana mungkin kira-kira topik yang menarik ya, Prof, ya? Karena kalau penelitian tesis saya itu terkait dengan pantun spontan Irwan Prihitno, begitu, yang dibuat secara sudah 70.000 pantun, gitu, dan dibukukan dalam 16 buku, begitu. Nah, memang kemarin kalau di tesis saya itu membuat terkait dengan pemanfaatan bahan ajar, gitu, Prof. Nah, kira-kira jurnal apa yang cocok nanti untuk tembus ke Sinta ataupun Scopus begitu mungkin, Prof. Terima kasih. Ya, langsung saja Prof disampaikan. Oh, langsung saja. Pak Jepri, ini semangatnya eh gini. Jadi gini sih kata kuncinya. Jika ingin mudah terbit, kuantifikasi dulu, gitu-gitu, Pak Hamdan. Hmm. Coba dikuantifikasi dulu gitu. Karena seringkali ranah riset sosial humaniora itu terhadap satu fakta sangat luas sekali untuk memaknainya. Nah, apabila kita memberikan makna dengan berbagai perspektif yang sifatnya random, tidak terkawal, itu bisa mengakibatkan apa istilahnya jumping kesimpulan gitu, lompat-lompat kayak begitu gitu. Nah, pada saat yang sama, data yang akan kita analisisnya juga belum tentu data valid ya, belum tentu data absa, belum tentu data sahih.
Sehingga, mohon maaf bagi orang saintifik nih, jika ingin mudah riset, maka coba kuantifikasi gitu. Data itu coba dikuantifikasi. Nah, kaitannya dengan linguistik itu di jurnal linguistiknya UPI, nah apa Universitasnya Pak Hamdan itu, saya lihat dia pakai pakai statistik juga itu. Di situ tidak murni kualitatif gitu. Melainkan misalkan coding-coding ya, coding-coding. Misalkan di dalam puisi itu ada penyerapan bahasa asing kan sudah subjektif itu, hanya dikawal oleh teori tadi. Kita mau menggunakan teori apa? Apakah kurang paham saya, apakah hermeneutika, apakah semiotika, ataukah semantika, kayak begitu gitu. Hanya gitu Pak. Pak ini Pak Jeffrey Aditya Tanggal ya. udah kumpulkan. eh, Arkan, Kalau Arkan hanya lanjutin yang udah murni diperiksa bagian A-nya, kualitatif, kerjakan bagian B. Dibisukan, Pak, itunya. Oh, maaf, mikrofonnya. Bapak mikrofonnya masih di mute. Gue minta dua, pasti dia seneng kalau itu ada metodologi yang eh, kaidahnya udah baku untuk menghasilkan data objektif, kira-kira begitu. Terlebih ditambah nanti konteks di Sinta 2 itu. Konteksnya dalam konteks pembacaan di kalangan siapakah gitu ya, atau area of study-nya gitu. Jadi semangat saya Pak Jepri ya, semangat saya ada nggak alat yang bisa digunakan untuk mengolah data pada bidang studi Bapak gitu ya, untuk melahirkan data-data objektif sebelum dianalisis. Gitu Pak Hamdan maksudnya. Mengkuan gitu Pak Hamdan. Katanya nggak rumit gitu. Hanya kemudian kita aja menganggap statistiknya aja yang rumit gitu, menganggap matematikanya aja yang rumit. Rumitnya itu gara-gara saya dulu waktu SD takut itu sama guru matematika, jadi merasa rumit. Padahal fundament dasar. Pak Jepri begitu ya, rekomendasi saya ada ada nggak yang bisa dikuantifikasi Ada, Pak. dari Ada. Ada kajian, nah kajian struktur semantik, Pak. oke. Maaf ya.
Bantu jelaskan bahwa apa yang saya sampaikan ini mudah katanya, ini paling mudah katanya ini. Kesusahannya itu mungkin karena kita memang tidak mengakses itu, apa istilahnya, cara pengolahan data yang objektif gitu kira-kira. Tapi kan ada ya yang saya juga belum belajar, ada NVIVO gitu ya. Eh, ya Pak Jepri ya, Terima kasih, Prof. ya sama-sama Pak Jepri. Silahkan. Terima kasih Prof atas jawabannya. Pak Zepri, terima kasih atas pertanyaannya. Membuka gagasan ya, ide gagasan dan pertanyaan terkait dengan yang tadi disampaikan. Baik, ada lagi silahkan. Dua penanya lagi. Tadi dari Pak Hamdan mohon bantu jelaskan itu mudah nggak sih sebenarnya dari alur tadi? Hah? oh gitu. Ya, Prof. Yang tadi disampaikan tentu ada sebuah keyword ya, ada kata kunci yang pertama teori, kuantifikasi, kemudian scientific ya. Itu adalah hal yang memang menjadi isu dan tren saat ini bahwa ketika seorang reviewer itu ingin sebuah jadi lebih mudah, seperti misalkan tabel dikomposisikan, oh pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini, padahal itu kan sebuah uh, kualitatif ya, tapi penyajiannya dalam diagram, tabel itu akan mempermudah orang untuk cepat merespon tulisan kita. Karena artikel yang disajikan itu banyak hal yang serupa sebetulnya, tetapi ingin pembaca ataupun reviewer, editor itu mencari sebuah sajian-sajian yang menarik ketika ada narasi itu disajikan dalam bentuk lain. Nah, Pak Jepri bisa mengubah itu gitu. Ya, jadi tadi betul Prof yang sampaikan bahwa apa sih tren kebahasaan yang sekarang sedang berlangsung, sedang dibutuhkan. Ya, kemudian mencari teori-teori yang tepat dari aspek-aspek itu bisa menjadi gagasan baru untuk disampaikan. Itu bisa bisa lebih apa namanya daya tarik tulisan kita ke orang lain gitu disajikan dalam bentuk lain. Itu yang ini. Silahkan Bapak Ibu untuk bertanya, memberikan pertanyaan ataupun hal lain tadi tentang jurnal ya. Kalau jurnal kami eh, Rumah Jurnal ya UIN Sunan Gunung Jati Bandung alhamdulillah memiliki 121 jurnal dengan jumlah 59 yang sudah terakreditasi Sinta dan yang sedang mengajukan juga banyak ya. Dari 120 itu silahkan dilihat ya di e-jurnal UIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk eh, mana yang cocok terkait dengan riset ataupun artikel yang Bapak Ibu buat. Silahkan. Ini dari mahasiswa atau dari dosen dari kampus di Indonesia. Silahkan yang lain-lainnya boleh ditanyakan langsung terkait dengan rumah jurnal juga silahkan Bapak Ibu. Izin Pak Agus bertanya Pak. Oh boleh Bapak ya, disilahkan Bapak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih Prof atas penjelasannya. Ini saya sekarang lagi ingin meneliti Prof terkait dengan hubungan dakwah dengan lingkungan hidup. Nah, ini kan terkait dengan tadi bahkan harus dikuantifikasi ya supaya lebih kuat dan lebih masuk kepada jurnal internasional. Nah, kalau untuk mengkuantifikasi itu, apakah langsung kita buat jadi mix method aja atau seperti apa nih, Prof? Mohon arahannya, Prof. Oke, yang murni kualitatif Pak Agus misalkan gini ya.
eh, spirit dakwah Nabi dalam mendukung lingkungan yang sehat itu kan udah bisa tuh. Hmm. Spirit spirit dakwah Nabi ya atau eh, ya spirit dakwah Nabi kan bagus dari dakwah. Iya, dari KPI, Prof. Komunikasi dakwah. KPI Komunikasi penyiaran KPI itu Islam. apa? Komunikasi Oh, penyiaran oh, Islam. oh ya, ada dakwahnya. Ya. Itu udah masuk tuh di Sinta 4 atau Sinta, ya paham dan ya. Spirit Nabi eh, Spirit Nabi dalam pengembangan lingkungan hidup gitu loh. Itu udah Hmm. masuk tuh. Spirit dakwah Nah, Nabi dalam pengembangan lingkungan hidup, Prof. itu udah bisa masuk tuh. Cuman kalau ingin dinaikkan data demografi tadi kan tentang data demografi, tentang dampak-dampak perubahan iklim secara generatif gitu. Itu jika ingin ditaikkan ke paper-paper yang internasional terlebih yang reputasi gitu ya. Eh, Memikirkan apa kemudian yang perlu dikuantifikasi di situ. Mungkin di tahap implementasinya itu yang membutuhkan riset eksperimen itu. Tadi kan Hmm. dan implementasinya ditambahkan spirit spirit dakwah spirit dakwah Nabi dalam pengembangan lingkungan hidup, implementasinya di pesantren At-Taqwa. Wah, udah implementasi mah itu harus ke Pahamdan tuh tadi. Yang pasti di situ ada kuantitatifnya ya, ada eksperimennya ya, Pahamdan ya. Kalau sudah implementasi gitu. Seenggak-enggaknya, seenggak-enggaknya implementasi itu ya observasi gitu. Ya, Iya. ikuti, lihat metodologi riset yang studi kasus atau observasi, memang ada juga yang tidak selalu kuantitatif. Hanya jika mau ke jurnal internasional, bagus, selalu dia minta data-data validnya dulu gitu. Eh, eh, Namun ya untuk kita masih yang di level untuk ngejar jurnal-jurnal nasional, studi kasus bisa kan itu. Spirit dakwah Nabi dalam pengembangan lingkungan hidup. Titik dua, studi kasus gitu kan? Ya, ya, Oh. paham dan ya. Studi kasus. Nah, tapi kalau paham dan ya udah pasti minta statistik itu di situ. Ya, kalau sudah eksperimen, sudah observasi, udah apa gitu kira-kira. Hanya begini semangatnya. Konon yang saintifik itu mudah. Mudah itu dalam pengertian keukur gitu ya. Keukur, kemudian data, keabsahan datanya bisa dipertanggungjawabkan, kira-kira begitu. Sehingga menganalisisnya menjadi leluasa lah kira-kira kalau basis datanya udah kuat. Eh, itu untuk jurnal Sinta 6 bagus tuh. Spirit dakwah Nabi dalam mengembangkan lingkungan hidup gitu ya. Itu apa eh, Sinta 6 tuh. Kalau Sinta 3, spirit Nabi dalam pengembangan lingkungan hidup titik 2, studi kasus di mana? Bapak di mana itu? Di Eh Darut Tauhid, Pak. Saya di Darut ya, Tauhid, Pak. ya studi kasus di Darut Tauhid gitu ya. Itu kalau ke jurnal Sinta 2. Kalau ke jurnal internasional eh eh, bagaimana spirit Nabi, bagaimana spirit dakwah Nabi berdampak pada eh udah dampak itu ngukur dampak ya Pak Hamdan ya. Berdampak pada pengembangan lingkungan di Kota Bandung misalkan. Dampak mah harus harus karena di sana nanti pas ada faktor-faktor ya, ada indikator-indikator dampak gitu ya.
Nah, itu pasti udah lebih kompleks lagi yang membutuhkan alat ukur. Hmm. Jadi kira-kira mungkin bisa ditarik ke ranah yang sederhana gitu ya, dan kemudian bisa ditingkatkan atau dilanjutkan ke yang lebih kompleks lagi. Ya. Eh, Terima kasih Pak Agus dan Prof. Terima kasih, Alhamdulillah. Makasih, Nun. Ya, sami-sami. ya, Bagus. Dari Darul Tauhid. Ini ada chat dari Ibu Rima ya, dari Unisma, Unisma ini, 45 Bekasi. Mau dengar pendapatnya Prof tentang penguatan AI di masa depan. Guru atau pengajar saat ini yang tidak mau berprogres pada teknologi akan tergerus dengan generasi AI. Ya, namun melihat generasi saat ini yang dinilai karakternya kurang, maka apa yang akan terjadi di masa depan? Pertanyaannya, arah apa yang bisa para peneliti humaniora lakukan untuk perbaikan masa depan? Ya, tadi dari AI itu kan ada sebuah apa namanya kejahatan yang Prof sampaikan ya. Namun di sini untuk mitigasi terkait dengan hal tersebut, disilakan Prof. nah, antara lain coba ahli bahasa itu teliti tuh struktur bahasa AI. Dari situ aja sebetulnya bisa ketemu gitu ya. Karena itu bahasanya bahasa sistem, bahasa mesin, struktur mesin, pasti ada repetasi, ya repetisi gitu ya. Kemudian ada pola, ada apa. Itu tuh yang ahli bahasa mumpung tuh. Coba teliti gaya bahasa AI gitu ya, antara lain. Nah, maka itu hasil temuannya itu secara praktis akan digunakan oleh guru untuk merasakan, wah, merasakannya. Kan kalau Turnitin atau alat-alat cek plagiarisme itu untuk mendeteksi. Nah, kalau guru mungkin ketika ada yang meneliti ahli bahasa, ada yang meneliti bahasa-bahasa AI gitu. Nah, mungkin nanti secara praktis itu manfaat hasil penelitiannya guru pada akhirnya bisa merasakan mana ini bahasa AI dan ini mana bahasa sentuhan manusia. Nah, saya contohnya aja di kasus ya, di mahasiswa ini anak itu kami perhatikan tidak begitu luar biasa dalam menyusun eh, kalimat, susunan gaya bahasanya di tugas-tugas mata kuliahnya. Tetapi kemudian kok perfect banget ini di akhir. Pasti ini menggunakan AI gitu ya. Nah, hanya yang dapat secara spesifik gaya bahasa AI itu pasti hasil dari penelitian orangnya bahasa. Itu dari perspektif bahasa ya. Kemudian ada juga mungkin yang bisa meneliti AI itu dari perspektif moral dan etika tentang batas-batas boleh dan tidak boleh eh, apa dalam penggunaan AI yang juga sudah disebar luaskan sih oleh publisher besar mana boleh mana enggak boleh gitu terhadap AI. Nah, ini juga yang kemudian menjadi isu di Eropa, khususnya di Leiden, di mana setiap program studi harus ngebahas AI. Karena ini adalah sebuah secara umum tantangan dan sekaligus peluang gitu. Di satu sisi tantangan pasti akan tergerus karena AI. Nah, Bapak Ibu tolong gini juga. Tolong jelaskan Prof. Wahyudin Dharma Laksana, pendiri kelas menulis. Wah, itu udah canggih banget itu. Chat GPT menjelaskan itu. Bahkan Wahyudin Dharma Laksana adalah orang yang sangat mulia, yang tidak mengenal lelah, mengajarkan penulisan artikel ilmiah kepada manusia, kepada mahasiswa, gitu di AI itu gitu ya. Ini nggak bisa dihindari, nggak bisa dihadapi. Nah, eh, eh, Leiden tadi sebagai prolog tadi saya di awal menyampaikan, semuanya diarahkan, semua prodi diarahkan untuk menjadikan fokus bidang
kajiannya pada AI itu. Hanya saja mereka kan sudah maju, bukan saja melihat sisi bahaya, tetapi bagaimana mengembangkan ilmu program studinya, Pak Hamdan. Di ini misalkan di ilmu hadis, bagaimana IHAI bisa mentahriz hadis. Kan selama ini tahriz hadis mungkin susah ya. Tetapi dengan adanya AI, tapi bukan AI secara umum, platform umum, bagaimana jurusan ilmu hadis dalam program digitalisasi atau pemanfaatan teknologi informasi membuat tahriz hadis berplatform AI gitu, Pak Hamdan. Yang itu pasti belum mampu kita karena harus melibatkan engineering, harus melibatkan ahli informatika dan lain sebagainya gitu. Kita masih dihadapkan pada kewas-wasan tentang dampak-dampak ya dari AI itu. Memang memang apa ya, dia eh, menjadi akan sangat tahu banyak apapun yang kita sebar. Kan kita udah nyebar informasi, data dan lain sebagainya, udah keambil itu sama IA. Nah kalau ingin kenal saya lebih jauh, sok tanya ke IA Ibu. Wah, saya juga di situ bisa ngejelasin siapa sih saya terus tanyain seperti itu gitu ya. AI ya AI tantangan kita semua. AI tantangan kita semua yang niscaya itu pasti akan digunakan, bahkan sudah jauh digunakan mungkin oleh anak didik kita, gitu ya. Bahkan sudah mungkin jauh digunakan oleh anak didik kita yang kita tidak tahu, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya menjadi bagi tarbiyah mungkin media atau sarana atau alat pendidikannya. Coba bikin penelitian AI sebagai media pembelajaran gitu antara lain. Nanti topik-topiknya bisa tuh kalau media pembelajaran kepaham dan bisa topik-topiknya. Kalau dari Usuludin mungkin bisa neliti sisi-sisi ketidakmanusiaan AI bisa tuh karena berbasis filsafat ya dan berbasis pemikiran. Jadi tidak ada human, tidak ada manusia di dalam AI, sehingga kita apa tidak mungkin orang Usuluddin secara serta-merta bergantung pada AI. Namun justru Belanda, AI is human. Waduh, AI is human, gitu kan? Itu dalam pengertian bahwa manusia jangan dikendalikan oleh AI, tapi bagaimana AI dikendalikan oleh manusia. Manusialah yang harus menjadi pengendali AI. Itu gerakan yang sedang dilakukan di Leiden University, gitu. Terima kasih Prof dan Bu Rima ya dari Unisma. Alhamdulillah, tibalah saatnya untuk uh, menutup kegiatan ini, rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Rumah Jurnal ya, yang atas mandat dari Pak Rektor. Kegiatan di Rumah Jurnal terkait dengan penulisan karya tulis ilmiah yang beberapa kegiatan sebelumnya sudah disampaikan baik secara online ataupun offline. Terima kasih kepada Prof. Dr. Haji Wahyudin Dharma Laksana yang telah memaparkan hasil best practice-nya, kemudian ilmu dan gagasannya, dan barusan menyampaikan bahwa AI is human ya, berarti jangan sampai dikendalikan. Itu adalah sebuah kata kunci bahwa kita harus senantiasa memiliki nalar yang kritis, nalar yang kreatif, agar terbangun bahwa kecerdasan buatan saja sudah mampu membantu kita, jadikanlah AI itu sebagai partner untuk mencari ide dan gagasan. Terima kasih Prof atas ilmu-ilmu yang sudah disampaikan kepada kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang telah standby di kegiatan ini. Alhamdulillah, waktu di 1,5 jam yang sangat berharga di hari Senin, ya hari Senin yang hari yang memang uh,
mengawali kegiatan. Ya, ini sengaja di jam 8 pagi di hari Senin agar kita penuh semangat untuk eh, melangkah di pekan di hari-hari dan pekan selanjutnya. Terima kasih Prof atas ininya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir, dan di sini juga banyak hadir eh, aktivis menulis. Di sini ada Prof Hairul Rahman tadi yang sudah hadir Ada standby. Prof Hairul. Aduh, Ada mana ini. Prof Assalamualaikum, Hairul? Prof. Ya, Oh, Ustaz. apunten Prof. belajar. Apunten Prof. Nah, Ya, nah ini nih. alhamdulillah. Atur Sa- nuhun, atur nuhun. saya cenderung ke saintifik gitu ya. Kalau Pak Prof Hairul itu orang sains yang cenderung pada spiritualistik kan gitu. Mudah-mudahan ketemu di tengah. Mudah-mudahan ketemu di tengah. Punten Prof, nggak kelihatan tadi Prof. Ya, terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Nuhun, Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam. Apunten teh kamu nih nggak tadi ada Prof Hairul ada. Enggak, enggak. Sorry. Ditutup. Izin ditutup.